mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan, sebagaimana Engkau tetap jaya, menang atas segala kuasa maut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah sampai di minggu terakhir. Wah, kenapa ini disebut minggu terakhir? Seolah-olah kita akan mengakhiri semuanya. Bukan itu maksudnya. Minggu terakhir adalah minggu yang akan kita lewati dalam kalender gerejawi. Kenapa ada kalender gerejawi? Karena ada pengakuan iman oleh gereja. Siapa itu gereja? Kita yang dari para murid-murid Rasul Bapak Gereja sampai hari ini dibuatlah satu kalender ataupun pengingat akan janji Tuhan yang akan datang. Karena dia berjanji dia akan datang, maka itu disusun. Jadi supaya kita ingat, nanti dia akan datang, ada kalender. Begitulah sederhananya maksud kalender gerejawi. Sehingga kita pun mengerti kenapa disebut akhir tahun. Karena akan berakhirlah tahun gerejawi 2022. Mau masuk ke tahun baru gerejawi, minggu pertama Advent. Jadi minggu depan kita sudah menyambut tahun baru gerejawi. Itulah kenapa kita mau merayakan Natal. Dan minggu ini kita akan dituntun dalam tema maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan ini akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Surat ini sedikit rumit dan berat. Karena itu kalau nanti ada yang tertidur mendengarkan firman Tuhan ini, jangan ada yang membangunkannya. Kalau lihat di belakang, jangan diganggu. Karena saking beratnya firman Tuhan kadang-kadang itu membuat kita sangat tenang. Seperti nyanyian tadi, kita bisa tenang walaupun ombak begitu deras. Kenapa? Karena ada Tuhan. Bahkan kita bilang, diam. Seperti pujian seksi pria kepada kuasa apapun yang mau mengganggu. Tetap tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana ini menjadi firman yang akan menghantar kita untuk melewati tahun gerejawi yang akan kita akhiri ini. Bapak Ibu, kami mau ajak kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. 1 Korintus pasal yang ke-15. Dari ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-58. Kami juga rindu mengajak bapak-bapak prokantor kita ini untuk mewakili jemaat dalam membaca firman Tuhan. Karena saya lihat prokantor kita ini luar biasa ini performance-nya ini. Pakai jas hitam, kalah sama pendeta. Ya kan? Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan ini secara tenang, sesuai dengan tanda baca yang baik dan benar. Kita hayati firman Tuhan ini menyapa kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58, Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Kebangkitan Tubuh. Kami mulai dari ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jujur persoalan yang mau disampaikan dalam pasal 15 ini, persoalan yang sangat sulit dimengerti sejak tahun 50 atau 60 Masehi yang lalu sampai tahun 2022. Kenapa ini dimulai dari tahun 50? Karena Tuhan Yesus itu dihitung sebagai permulaan new era ataupun dimulai dari tahun gereja. Makanya dihitung Masehi. Sekarang tahun 2000. Berarti dimulai dari 2000 tahun lalu perhitungannya. Tuhan Yesus berapa tahun di dunia ini? 30 sampai 33 tahun. Karena di usia 30 dia tampil. Sampai 3,5 tahun dia mati, bangkit, naik ke surga. Dia 40 hari di dunia setelah mati dan bangkit. Hari ke-50 naik ke surga. Semua murid-murid yang menyaksikannya begitu semangat untuk memberitakan Injil Kristus. Tapi persoalannya ternyata pada masa itu ada yang mempengaruhi cara berpikir orang Kristen. Apa itu? Filsafat yang masa itu sangat berpengaruh. Karena itu orang Korintus adalah orang-orang Kristen yang percaya dari Yahudi. Percaya mereka kebangkitan. Tapi mereka enggak percaya. Masa bangkit dengan tubuh saya yang hina dan kotor ini? Coba. Sekarang kalau kita ditanya, Inang, kalau Inang nanti mati, Inang percaya Inang bangkit dengan tubuh seperti tubuh yang sekarang? Banyak orang sulit menerimanya. Iya, bukan hanya kita. Bahkan ada agama yang melecehkan tentang kekristenan. Bagaimana mungkin orang Kristen itu bisa mati dan bangkit? Banyak pengajaran-pengajaran, hujatan-hujatan yang meragukan itu. Jadi jangan heran, gak perlu kita lakukan pembelaan, melakukan apologet
sebarkan di sosial media. Nggak perlu. Tahun 50 pun ini sudah terjadi, makanya Paulus tulis surat sama orang-orang Korintus. Kenapa? Orang-orang takut tentang kematian. Sampai sekarang pun kita begitu kan, takut sama kematian. Ada orang yang nggak takut dengan kematian? Ada, dari Okuli ada. Semua takut ya. Nggak ada orang yang nggak takut dengan kematian. Semua takut dengan kematian. Cuman satulah manusia di Indonesia ini yang nggak takut dengan kematian. Ternyata dia orang Bogor. 2 minggu yang lalu kita dihebohkan dengan berita. Ada orang mati, katanya sudah masuk dalam peti, dibawa pulang ke Bogor, ternyata hidup lagi. Berarti dia bukan orang yang takut mati. Ternyata setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ini ada indikasi penipuan karena dia takut dikejar-kejar hutang pinjaman online. Jadi supaya menghilangkan jejak, dibuatlah berita meninggal, supaya kalau sudah meninggal dalam hukum negara, semua itu akan dihapus. Jadi dia pura-pura mati. Ketahuannya ternyata hidup begitu sampai di Bogor. Dan kemudian polisi melakukan pengusutan terhadap itu. Kenapa? Karena pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online. Banyak orang mengalami maut gara-gara itu. Yang lebih menghebohkan lagi, saya baca berita sekitar 1 minggu terakhir ini, ratusan mahasiswa di Bogor pun menghadapi maut, terjebak sama bisnis yang menguntungkan katanya. Saya nggak kebayang, mahasiswa gitu loh. Mahasiswa itu kan salah satu ciri-cirinya adalah dia sudah bisa menganalisa sesuatu hal yang hendak dia kerjakan. Tapi ratusan mahasiswa terjerat hutang pinjol. Kenapa? Ternyata bisnis ini harus ada modalnya. Nggak ada modal mereka. Tapi yang mengadvokasi mereka, yang membimbing mereka masuk dalam bisnis ini, bilang, kau ikut aja pinjaman online, nanti kasih ke saya sebagai modal. Ratusan mahasiswa, akhirnya ditangkaplah yang melakukan penipuan ini. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita, ini bisa membuat manusia berujung kepada maut. Hati-hati dengan semua yang ada di dunia ini. Karena itulah di minggu akhir tahun gerejawi ini, orang-orang diingatkan tentang ternyata yang terjadi 2000 tahun lalu masih terjadi hingga sekarang. Apa itu? Orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, disebut dengan orang-orang Kristen yang ada di Korintus, mereka itu mau menghabiskan sisa hidup dengan hura-hura, hore-hore. Apa artinya hura-hura dan hore-hore, ibu-ibu? Bican mangolu dope toema. Kita nikmati hidup ini. Kenapa? Karena orang Kristen yang ada di Korintus, mereka berpikir tubuh ini matinya nanti. Dan kita kalau mati, mereka mau tetap dibangkitkan. Jadi mereka nggak menerima tentang tubuh ini penting untuk dijaga. Makanya Paulus bilang, hei orang-orang Roma, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi Paulus mau mengembalikan tentang pemahaman yang benar tentang tubuh dan roh. Apa yang terjadi pada waktu itu di Korintus? Ternyata orang Korintus ini adalah orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang membuat dualisme atau dua hal yang bertentangan. Roh di dalam diri manusia atau jiwa itu abadi.
Sementara tubuh ini fana, materi yang akan busuk. Benar enggak? Benar. Makanya tubuh ini nanti diantar ke kuburan, busuklah dia. Mati dia. Tapi menurut orang Yunani, roh atau jiwa itu abadi. Dia akan berada di dalam alam yang terus kekal. Itulah orang-orang Yunani yang mempengaruhi pada waktu itu dunia pendidikan. Karena sebelum pemerintahan Romawi, yang berkuasa adalah pemerintahan Yunani. Setelah pemerintahan Yunani runtuh, maka pemerintahan yang berkuasa di zaman Tuhan Yesus adalah pemerintahan Roma. Makanya waktu itu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan. Berarti pada masa Tuhan Yesus sampai Rasul Paulus, pemerintahan Roma yang berkuasa. Tapi orang-orang Roma, orang-orang Korintus masih dipengaruhi alam dunia pengajaran orang Yunani. Daging ini, tubuh ini fana. Berbeda dengan orang Batak. Orang Batak, daging orang yang mati dilihat dari kematiannya. Kalau meninggalnya anak-anak masih muda, tubuhnya dibuang. Makar. Tapi kalau daging orang yang meninggal, yang mati, yang sudah saur matua, dagingnya itu punya sahala, tubuhnya punya sahala. Makanya orang Batak kalau di dalam adat kematian, diapain mayatnya? Dijogetin, ditortorin, disembah-sembah. Kenapa? Karena orang Batak pun percaya nanti itu akan hidup oleh Debata Mula Jadi Nabolon. Karena itulah orang Batak juga punya keyakinan tentang tubuh orang yang mati itu punya sahala, punya karisma, punya kuasa. Makanya kenapa orang Batak itu, ini harus jadi koreksi bagi kita. Ketika yang meninggal itu saur matua, maka caranya dibuat begini. Makorasi matuhami opung sahalam. Kenapa begini? Supaya ikut di dalam kehidupan kita. Tapi kalau dia matinya muda, baru berumah tangga, anak-anaknya belum menikah, maka begini. Itu ada artinya. Paulus tahu apa yang di dalam pikiran orang-orang Korintus. Mereka nggak bisa menerima tubuh ini menjadi tubuh yang akan diubahkan. Karena orang-orang Korintus sudah dipengaruhi oleh pengajaran tentang tubuh ini fana, busuk, mati nanti ini. Yang abadi adalah roh. Karena itu Paulus bilang, benar. Enggak aku salahkan pengertian kalian itu. Tapi aku harus memberitahukan kebenaran kepada kamu. Bahwa tidak ada artinya kamu percaya kepada Kristus kalau Kristus tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kamu tidak percaya, Kristus itu bangkit dan kamu pun akan dibangkitkan. Bapak Ibu, sulit ya menerima. Kalau kita sudah punya satu pegangan di dalam pikiran kita, kemudian diubah, itu sulit. Contohnya, Bapak-bapak seksi pria, kalau kita dikasih makan rica-rica RW, tapi tempat rica-ricanya itu adalah kloset. Kloset yang di kamar mandi. Ini rica-ricanya baru dimasak ini. Bumbunya lengkap, pakai andaliman, pakai lengkuas. Tapi tempatnya adalah kloset yang di kamar mandi. Jangan langsung berpikir negatif. Klosetnya ini baru dibeli dari Mitra 10. Dikasih sama bapak-bapak, mau nggak? Kenapa? Karena di dalam mindset kita, kloset itu tempat apa? Tempat yang segala sesuatu dibuang. Bahasa Indonesianya kloset apa? Pispot. Pispot. Apa pispot? Tempat pipis dalam pot. Ah, gitu kan. Kan iya kan? Seperti pot ya.
Kemudian pipislah orang di situ, ditampunglah seperti pot atau kloset. Tapi dikasihlah rica-rica, tempatnya kloset itu, ada tutupnya juga. Dibuka tutupnya, silahkan diambil amang katanya. Gimana? Kurasa yang datang langsung bilang, nong ritik doharwa amat tahun. Ada nggak yang makan Bapak Ibu? Saya sendiri juga kadang-kadang mikir, beranikah kita makan? Itulah karena sudah terpatri, sudah tersimpan dalam pikiran kita, kloset itu tempat yang kotor. Sama juga dengan orang Korintus. Mereka udah berpikir bahwa tubuh ini kotor. Tubuh ini pasti adalah akan mati binasa. Kok bisa dibangkitkan? Gimananya si Paulus ini? Gak ngerti mereka. Makanya Paulus tahu apa yang mempengaruhi pikiran mereka. Karena itu Paulus sebenarnya sudah jawab di dalam pasal yang ke-30. Ayat yang ke-35. Mau nggak kita baca? Mari kita mundur ke belakang. Mari kita baca Bapak Ibu. Karena memang harus kita baca ini dari pasal 15 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-58. Tapi ini kan penjelasannya panjang lebar. Nah, kadang-kadang pengkhotbah harus disuruh khotbah 30 menit. Kalau bisa singkat, padat, tepat. Cepat-cepatlah pulang gitu. Kadang-kadang memang pendeta bingung, bagaimana cara menyampaikannya. Padahal ini pengajaran yang berat dan panjang lebar. Tapi kita akan berusaha untuk belajarnya nggak usah panjang, nggak usah lebar. Ya kan? Kita mau melihat. Ayat yang ke-35. Paulus sudah jawab ini dan ini dikatakan di sana. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, inilah orang Korintus. Bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Kemudian Paulus memberikan pernyataan. Hai orang bodoh, apakah apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu? Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Baru Paulus masuk ke dalam konteks manusia. Tadi tumbuhan, sekarang manusia. Dikatakan oleh Paulus, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Sampai di situ dulu. Jadi, Bapak Ibu, cara Paulus untuk membuat mereka mengerti tentang kebuntuan menerima Injil Kristus itu, dikasihlah tentang perumpamaan biji. Siapa di sini yang pernah nanam sayur sawi, ibu-ibu? Apalagi ada di sini ibu guru biologi kita. Biji itu kan harus dimasukkan ke dalam tanah. Mati dia dalam hitungan beberapa hari, muncul lagi tunasnya. Kemudian apa tubuhnya si biji tadi? Tubuh yang baru. Biji aja pun begitu. Kok kau nggak ngerti? Kata Paulus. Kau tahu nggak tentang biji-bijian? Biji aja begitu ditanam, mati, dia tumbuh, dia punya tubuh baru. Itu biji loh. Apalagi daging manusia. Manusia harus mati dulu. Dikubur, nanti dibangkitkan. Gimana caranya? Itulah rahasia Allah. Makanya Paulus tadi bilang di dalam ayat yang ke-51 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Jadi Paulus mau membuka sebuah misteri tentang bagaimana cara Allah bekerja. Cara Allah bekerja luar biasa. Dan itu digenapkan di dalam Yesus Kristus. Coba bisa enggak terpikirkan kita Bapak Ibu?
Tidak ada hubungan suami istri, tidak bertemu sel sperma, tidak bertemu sel ovum, tapi bisa terjadi kehamilan. Kalau pakai logika, manusia nggak percaya. Makanya sampai sekarang orang Yahudi nggak percaya. Ya kan? Itu satu. Mana mungkin bisa jadi manusia roh? Itulah pikiran manusia. Makanya manusia selalu mau memikirkan segala sesuatu dengan pikirannya, itu sia-sia kata pengkhotbah. Jangan pakai pikiranmu. Karena itulah Paulus memberitahukan, tubuhmu yang fana ini, yang jasmani ini, beda nanti dengan tubuh surgawi. Beda. Tubuh yang duniawi ini memang akan binasa. Dan dia akan digantikan dengan tubuh yang tidak akan binasa. Tubuh ini akan mati, tapi digantikan nanti dengan tubuh yang tidak akan mati. Itulah maksud Paulus. Dari mana Paulus bisa mengajarkan ini, Bapak Ibu? Pengajaran apa ini yang disampaikan Paulus? Tentu pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristuslah yang dia beritakan. Yesus Kristus itu manusia atau bukan, Bapak Ibu? Kita sudah seminar tentang apakah Tuhan Allah itu 3 atau 1? Tuhan kita 1, wujudnya 3. Jadi dia Allah menjadi manusia. Dari mana kita bisa tahu? Dia menangis, dia berkeringat, darah keluar dari tubuhnya, dia makan. Jadi dia manusia. Dan ini yang membuat kebangkitan itu menjadi salah satu dasar iman orang Kristen. Makanya fokus yang disampaikan oleh Paulus adalah kebangkitan dan tubuh surgawi, tubuh rohani. Jadi karena inilah Paulus kemudian memberikan pengajaran pada ayat yang selanjutnya bahwa kapan itu akan terjadi, semuanya itu akan terjadi dalam sekejap mata. Kok bisa sekejap mata? Bapak Ibu, ini berat kalau tidak dimengerti. Kok bisa sekejap mata? Orang bisa punya tubuh rohani, begitu mati. Inilah kesaksian hidup yang disampaikan oleh para murid-murid. Tuhan Yesus mati dimasukkan kemana? Bapak Ibu? Ke dalam mana? Ke dalam kubur. Kuburnya terbuat dari apa? Batu. Kubur batu itu ada nggak penutupnya? Penutupnya apa? Ya karena ada kubur batu, penutupnya bukan batu. Penutupnya kayu, kayak di Bonapasogit. Ya. Penutupnya besi. Ini penutupnya batu. Kira-kira kenapa penutupnya itu batu? Dan kemudian sewaktu di hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit, kuburnya itu terbuka. Kira-kira kubur itu terbuka untuk apa? Untuk Tuhan Yesus bisa keluar, atau supaya murid-murid bisa masuk? Coba renungkan dengan sangat hati-hati. Kenapa kubur itu harus dibuka? Apa supaya Tuhan Yesus keluar? Atau supaya murid-murid bisa masuk? Yang mana? Ya, supaya murid-murid bisa melihat. Tidak ada lagi di dalam. Karena itulah sekejap mata. Kenapa Paulus pakai kata sekejap? Sekejap itu artinya gini loh, Inang. Sekedip, sekejap. Sekidop mah. Bahasa Batak lebih mirip lagi, sakidop, sekejap. Kok bisa Tuhan itu sekejap mata mengubah tubuhnya? Iya iyalah, dia Allah. Karena itu Paulus bilang, hei, sekejap mata Allah bisa mengubah tubuhmu ini. Kenapa? Tuhan Yesus juga dalam sekejap mata dilihat oleh perempuan, dilihat oleh murid-murid, gak ada lagi di kubur itu. Hah? Gak ada. Berarti tubuh Yesus kemana? Itu rahasia. Itu yang mau dimaksud
Paulus, aku beritahukan kepadamu satu rahasia. Itu rahasia Allah. Jadi rahasia Allah itu adalah ternyata tubuh Yesus yang sudah mati itu ditusuk, dipaku, dicambuk, dikasih mahkota duri. Tubuh yang sama yang dilihat oleh mereka waktu mereka berkumpul di satu rumah. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu semua. Murid-muridnya kaget. Mereka kenal enggak? Mereka kenal enggak ibu-ibu? Mereka kenal, makanya mereka enggak ada bilang, siapa itu? Si Don, enggak ada yang bilang begitu. Mereka kenal, tapi mereka ketakutan. Ini Yesus atau hantu? Ini aku, kata Tuhan Yesus. Aku bukan hantu. Ada di antara kamu yang bawa ikan? Mari kita makan. Waktu Yesus makan, gak ada yang bilang dia hantu. Mereka tahu itu Yesus. Lubang paku, makan dengan murid-murid. Kemudian dia hilang, menembus tembok. Berarti tubuh apa itu? Tubuh apa itu? Itulah yang dimaksud Paulus. Aku mau kasih tahu satu rahasia samamu. Sekejap mata Allah bisa mengubah tubuh menjadi tubuh yang tidak binasa. Namanya tubuh surgawi. Makanya Paulus bilang tubuh duniawi beda dengan tubuh surgawi. Tubuh jasmani beda dengan tubuh rohani. Nanti tubuh yang binasa ini digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang busuk ini nanti dihantarkan ke tempat peristirahatan, digantikan dengan tubuh yang gak akan busuk. Makanya Tuhan Yesus tubuhnya busuk enggak? Enggak. 40 hari Yesus ada di dunia. Itu mau membuktikan, mau mematahkan teori, Yesus bukan hantu. Yesus manusia. Dan dia naik terangkat ke surga. Siapa yang lihat? Semua murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Itu yang diajarkan Paulus kepada orang Korintus. Jadi kalau kamu gak percaya bahwa nanti tubuh ini akan dibangkitkan dengan tubuh surgawi yang baru, sia-sialah percayamu kepada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan pada ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Kita baca 2, 3, ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi nggak ada gunanya percaya jadi orang Kristen, kalau juga masih takut, nanti kalau mati aku dibangkitkan ke aku Mang Pendeta. Gak ada gunanya itu. Kalau aku mati Mang Pendeta, aku masuk surga apa tidak? Imanmu yang menyelamatkanmu. Amang Pendeta kalau aku mati kemananya? Ke surganya atau ke Sheol? Amang Pendeta sudah selalu bilang, orang Kristen mati ke surga. Bukan lagi dibuat di suatu tempat. Emangnya di sana ada ruang transit, ruang boarding gitu. Orang yang mati boardingnya ada tempatnya ini ya. Kemudian nanti kumpullah semua yang sudah meninggal tahun ini di satu tempat, di ruang boarding. Marsi Bereng mahal lagi. Itu kan? Berarti begitukah? Orang yang sudah meninggal itu, mereka dikumpulkan katanya di suatu tempat. Katanya, itu perjanjian lama mau menjelaskan tentang hukuman Allah. Yesus berkata kepada orang yang di kiri dan kanannya, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku. Di mana? Kita percaya siapa? Percaya Tuhan Yesus atau percaya pengkhotbah? Percaya siapa Bapak Ibu? Percaya Injil dong. Peganglah firman Tuhan. Jadi jangan lagi ada pengajaran berkata, Amang Pendeta, katanya mati itu gak masuk surga. Dikumpulkan dulu. Apa namanya? Sheol. Emangnya Sheol itu orang boarding. Yang dari mana-mana mati. Dari Afrika. Dari mana kau? Afrika kumpul. Begitukah? Dari Indonesia kumpul. Jangan kau COVID kau. Gak boleh gitu. Kau mati COVID. Begitukah?
Ayo kita jawab. Iman Kristen berkata, kalau aku mati Tuhan, makanya matilah di dalam Tuhan. Sebelum mati dalam Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan. Jangan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuatmu mati binasa. Apa itu? Masih ego dan menyombongkan diri. Jangan. Karena kalau mati pun pasti karena ego. Tapi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, dia akan giat, teguh. Sekalipun ada arus marga lumbang, tetap tenang, mendayung. Itu iman Kristen. Makanya sambil nyanyi, tenang-tenang mendayung. Ya kan ibu-ibu? Iya. Kalaupun ada yang mencoba merusak imanmu, merusak kebiasaanmu dalam persekutuan sehingga kau jauh dari Tuhan, saya bilang, diam kau. Jangan kau halang-halangi aku datang bersekutu sama Tuhan. Jangan justru bangga kita tidak datang ikut dalam persekutuan. Makanya Paulus bilang, persekutuanmu dalam Tuhan, jerih payahmu di dalam persekutuan, gak sia-sia loh. Itulah, makanya kita peringati akhir tahun gerejawi ini kepada orang yang meninggal. Untuk apa kita peringati? Supaya kita juga jangan sia-sia mati. Tapi berimanlah. Tuhan, kalau aku pun nanti akan mati, aku akan bangkit, tubuhku ini akan Tuhan ubah menjadi tubuh surgawi. Jadi nanti di surga ditanyakah Inang? Ditanyakah nanti ibu, bapak, kau mati umur berapa tahun gitu? Gak ditanya. Di surga itu kekekalan. Gak ada tahun di sana. Kenapa? Kenapa di dunia ini ada tahun? Seperti kata pemazmur, hidup manusia 70-80. Karena dunia ini terbatas. Dunia ini akan binasa. Makanya orang menghitungnya. Di surga kekal. Tidak ada hitungan di sana. Makanya kenapa manusia memprediksi 1 hari di surga sama dengan 1000 tahun. Itu kan metafor, ungkapan. Di surga itu kekal. Gak ditanya, kau mati umur berapa? Umur sadia mah homoding. Gak ditanya itu. Apa yang ditanya? Ketika Tuhan akan menghakimi orang, dikumpulkan di Firdaus. Nanti semua waktu dia datang, yang masih hidup di dunia dan yang sudah dikumpulkan itu, dibukalah kitab kehidupan. Serentak. Itu maksud Paulus. Jadi iman ini harus clear. Kita pegang. Jangan lagi nanti kalau kita mati itu dia Makanya berimanlah. Kita bersama dengan Tuhan, dikumpulkan semuanya. Ketika dia memanggil semua orang, tandanya apa? Nafiri. Kenapa Paulus mengutip nafiri? Karena Paulus juga berpegang kepada nubuatan para nabi-nabi di perjanjian lama. Nanti ketika Tuhan akan datang, sangkakala akan ditiup, maka langit akan terbuka, Tuhan akan turun. Seperti dia naik, dia akan turun. Menghakimi orang yang hidup, yang masih ada, dan yang mati, yang sudah dikumpulkan itu. Barulah dibuka kitab kehidupan. Itu kitab Wahyu. Yang dilihat oleh Yohanes, sama dengan yang dilihat dalam penglihatan Paulus juga. Dia dibawa naik ke Firdaus, ke surga, tingkat 3. Jadi ternyata ada tingkatannya kah? Itulah kesaksian iman yang kita terima dalam Alkitab. Karena itulah kenapa kita bangga dan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Maut dikalahkan oleh kemenangan dalam iman kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu, jangan takut. Jangan lagi ragu-ragu beriman sama Tuhan. Jangan lagi kita tidak percaya kepada firman Tuhan, bahwa kemenangan itu sudah sudah dimiliki dan diberikan kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Gunakan tubuhmu. Hidupi tubuhmu dengan segala hal yang Tuhan
kehendaki. Apa kata Paulus? Kami baca kembali untuk kita pada ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan gereja, dalam persekutuan di dalam segala ibadah, apa yang kita kerjakan di luar ibadah itu enggak sia-sia. Kenapa? Diberkati Tuhan. Tapi kalau kita kerjakan pun segala sesuatu di luar sana, pekerjaan kita, usaha kita, tapi kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, itu sia-sia. Kenapa? Siapa yang menjamin hidupmu? Karena itu, siapa yang berkuasa atas pekerjaan kita? Kalau kita sebagai pegawai, sebagai pengusaha, berjualan, sebagai guru, sebagai majelis, siapa yang melakukan pekerjaan kita ini Bapak Ibu? Sebagai mahasiswa. Kalau kita berpikir itu adalah karena pekerjaan kita, usaha kita, ini akan membuat kita lupa sama Tuhan. Karena itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan yang Tuhan kasih sama kita. Tuhan titipkan sama kita. Kita kerjakan dengan giat, dengan teguh. Supaya apa? Kalau kita kelak dipanggil, Tuhan kasih kebangkitan dan tubuh surgawi sekejap mata. Itu yang disebut dengan kita diangkat. Seperti Elia terangkat. Percayakah kita? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang percaya sekalipun kamu tidak melihat. Itulah iman. Maka dengan iman kepada Kristus, kita percaya maut sudah dikalahkan oleh kemenangan. Maka sambutlah kemenangan itu dalam kedatangan Tuhan di Minggu Advent. Itulah tahun baru gerejawi yang kita mau sambut karena kita diberi kemenangan dan kita mau menyambut Raja yang menang, mengalahkan maut itu. Menanglah atas segala pergumulan, menanglah atas segala banyak hapor suhon, paru kilon, manang ahapena masa. Dua pujian tadi menguatkan kita untuk berdiri teguh, tetap tenang, mengayuh bahtera hidup, dan berjalan bersama Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun kami untuk mengakhiri tahun gerejawi ini. Kami takut dengan berbagai pergumulan. Kami takut dengan berbagai persoalan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan, ternyata ketika kami bersekutu dengan Engkau, datang beribadah, firman-Mu menyapa kami lewat puji-pujian yang disampaikan oleh seksi perempuan dan seksi pria. Bahkan firman-Mu 2000 tahun lalu yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga mengingatkan kami, supaya kami jangan membiarkan tubuh kami menjadi sia-sia, sebab tubuh kami ini tubuh yang berharga karena Tuhan Yesus telah menebusnya dengan darah yang sangat mahal di kayu salib. Karena itulah tubuh kami juga akan dibaharui sekejap mata dengan kuasa Tuhan. Itulah iman yang diajarkan oleh Rasul Paulus supaya jemaat Korintus dapat hidup giat, tekun, berdiri teguh, melakukan pekerjaan mereka setiap hari. Maka firman-Mu ini Tuhan yang menguatkan kami di dalam setiap profesi dan pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Baik sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, pun Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Karena itu Tuhan,
Biarlah firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, sehingga ketika mengakhiri tahun ini, mata kami tetap tertuju kepada kasih-Mu, kepada anugerah-Mu, bahwa kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kami. Tuhan, dalam rasa syukur kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bersuka cita di hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami mengingat mereka karena Engkau pun mengingat mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Sebab Engkau yang memanggil mereka untuk bersatu, menjadi satu daging, satu roh. Dan daging itu pun akan Tuhan baharui di dalam Roh-Mu yang kudus. Maka sekalipun Tuhan, di dalam perjalanan pernikahan jemaat-Mu yang berulang tahun ini, ada sakit, ada pergumulan, maka kuasa-Mu lah yang menyertai mereka. Sampai mereka akan berpisah dan kembali kepadamu. Kami berdoa untuk keluarga pendeta emeritus SH Siregar Inang Boru Simorangkir. Kami berdoa untuk Bapak Frans Purba, Ibu Boru Situmeang. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Edi Tinambunan, Ibu Boru Sihombing. Kami berdoa untuk Bapak Lambok Situmorang, Ibu Indi Boru Pangaribuan. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga jemaat-Mu ini. Engkaulah yang menyertai mereka sampai mereka menyelesaikan tugas pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam kelahiran mereka. Biarlah Tuhan juga yang memelihara dan memberkati mereka, sehingga dalam limpah syukur mereka juga terus berdiri teguh di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk saudari Tiomas Esther Lita Boru Huta Barat, Ibu Mary Boru Tanjung, saudari Rokhaya Kemala Boru Nababan, Ibu Elizabeth Widyaningrum, saudari Erika Boru Sibarani, Ibu Nurdiana Boru Simorangkir, dan anak Tuhan, Daryl Panduri Siagian. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang menyertai mereka. Kami juga Tuhan mengingat keluarga jemaat-Mu yang salah seorang dari anggota keluarga mereka yang menjadi bagian dari jemaat ini pun telah kembali kepadamu. Karena itu Tuhan, Engkau juga yang menghiburkan setiap keluarga. Demikian juga kami semua. Ketika orang tua kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, di tahun 2022 ini Tuhan, yang sudah Engkau panggil, biarlah Tuhan yang menyertai semua keluarga yang ditinggalkan, dan tetap berpengharapan seperti firman-Mu pada minggu ini. Maut sudah dikalahkan oleh kemenangan, dan kami pun bersyukur karena kami sudah Tuhan berikan kemenangan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat